Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, sholawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Syamsul Hilal SAG MAG serta teman-teman yang saya sayangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin memberikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni amhatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu, namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu. Ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah perintah membaca, bukan untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tetapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar. Karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sya'iril kawakibi. Innal ulama'i warasatul anbiya'i. Innal anbiya'i lam yurasu dinara wala dirhama. Innama warasul ilmi faman akhazaha akhaza bihadda wafir. Yang artinya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud 3641 dan At-Tirmizi 2682. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Seseorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu yang selalu didasari akan kebenaran, kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya akan menuntut untuk beribadah, sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Talabil ilmi qaridata ala kulla muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.
Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria tapi juga wanita. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam menuntut ilmu. Seperti banyak tudingan yang dilontarkan golongan tertentu. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Bahkan seorang non-muslim bernama Einstein pun mengetahui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum, dan rukunnya. Tanpa ilmu, mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayah menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat. Seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, jual beli, hukum, ilmu alam, dan ilmu sosial juga merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Namun, dalam menuntut ilmu juga ada batasan, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang menjadi syirik atau bahkan merusak diri. Seperti ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu kebal. Ilmu yang membawa lebih banyak mudarat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, tentunya harus dihindari. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tetapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seseorang sahabat memberi penjelasan kepada seorang muslim perihal cara mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka harus dengan ilmu. Saran ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Nabi masih hidup. Dan pada saat tersebut, Nabi diam, sedang diamnya Nabi adalah tanda setuju. Dengan kata lain, diamnya Nabi kala itu memberikan pembenaran atas perkataan dari Ali. Orang yang berilmu akan sulit disesatkan oleh syaitan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi,
Seorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contohnya, keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Allahu a'lam. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yashturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.